Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan video-video yang sedang bergelimangan di jagat sosial media yang banyak juga dikirim dari followers saya di Instagram @ahmadrishad, di mana beberapa video tersebut itu bakal seru banget pastinya dan kayaknya bakal ada pelajaran yang bisa kita ambil. Let's begin. Jadi video ini ngasih lihat anak yang hiperaktif kayaknya, maksudnya kadang-kadang suka jatoin apa atau mungkin ceroboh kali ya, bukan hiperaktif kali ya. Gimana menurut Ayah ketika kita punya anak yang misalnya suka jatoin apa, pecah ya kan, suka bandel misalnya, atau mungkin bukan bandel kali ya, mungkin dia nggak paham aturannya gitu. Apa harus dilakukan? Jadi yang pertama kita harus mengamankan benda-benda yang mudah pecah dulu. Iya kan, nomor satu itu. Kedua, kalau toh itu terjadi pecah misalnya atau apa jatuh, jangan kita teriak-teriak, jangan. Anak-anak itu kaget kalau gitu dan bisa menyisakan rasa trauma juga gitu lah. Tapi kan kadang-kadang misalnya, wah barang mahal ini, kamu menghancurkan barang Gucci saya 80 juta harganya misalnya. Tetap kita tidak boleh marah karena itu kan pasti dia tidak sengaja. Kecuali kalau dia memang secara sengaja harus ditegur. Nah, kalau dia misalnya secara sengaja menjatuhkan itu, ya kita harus kasih nasihat sama dia, diarahkan supaya lain kali tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau tidak sengaja? Ya kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa, tapi dikasih tahu supaya ke depan dia lebih hati-hati gitu loh. Kan ada tuh orang yang misalnya dia suka nggak sengaja tapi apa frekuensinya lebih sering dari yang sengaja gitu kan ada orang yang begitu kan, orang yang ceroboh. Itu gimana kalau misalkan seandainya kita punya anak rada ceroboh lah gitu misalnya, gimana? Apa ya, kita konsultasikan ke psikolog anak karena sekarang ini memang psikologi anak ini makin maju ya. Termasuk psikiater anak juga makin maju, makin banyak, dan kita tidak sulit untuk menjumpai itu. Kita bawa ke psikolog, kita konsultasi. Kalau dengan psikolog tidak bisa teratasi, baru diikat pakai tali tambang anaknya. Psikiater anak, enggak ya? Iya kan, nanti dia akan memberikan saran-saran. Oh, dibawa ke psikolog anak gitu ya? Iya. Gimana caranya mengurangi supaya nggak gampang nabrak misalnya atau apa, gitu ya. Atau kalau misalnya bandel nih, gimana cara biar nggak bandel lagi gitu ya. Tapi kan kadang kan ini terlepas dari video yang tadi ya. Kadang kan kita kalau melihat orang yang ceroboh gitu misalnya kan, wah sedikit-sedikit nabrak ini jeda, waduh tapi saya nggak sengaja, dombrang rusak nih, waduh tapi saya nggak sengaja, mau gimana lagi. Itu kita gimana gitu? Ya itu yang seperti itu kan kemungkinan ada sedikit terganggu kejiwaannya, ada kegelisahan di dalam hatinya dia, ya kan? Bawa ke psikolog untuk dikonsultasikan. Enggak, misalnya kita punya teman kita, ayo kamu ke psikolog sini sekarang, gitu. Iya, ini terlepas dari video tadi, ya. Jadi bukan anak-anak ini. Terlepas dari video tadi, orang dewasa. Kan pasti Ayah ada juga teman begitu ya pasti. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Setiap orang tuh pasti punya satu teman yang begitu tuh biasanya tuh. Ya kalau begitu jangan ke rumah kita. Kamu kelihatannya Mbak Sial ini. Ya ini bercanda aja. Tapi ya pokoknya orang yang seperti itu ya kita harus hati-hati sama dia. Kalau dia mau datang, singkirkan dulu barang-barang. Kadang-kadang keinjak misalnya sepatu, aduh sorry nggak sengaja, sepatu kita baru beli misalnya kan. Sebenarnya biasanya kalau orang dewasa yang ceroboh gitu ya, itu karena pergerakan dia terlalu tergesa-gesa pasti itu. Kalau dia melambatkan gerakannya mungkin dia nggak kayak gitu kayaknya. Tapi orang kayak gitu kan dia nggak bisa melambatkan gerakan karena udah bawaan dia gitu. Masa nggak bisa melambatkan ini pelanin doang ngambil gelas misalnya gini. Nggak bisa dia, karena itu sudah jadi watak kadang-kadang. Ada orang yang wataknya memang gerasa kerusuk. Kalau orang Jawa bilang gerusah gerusu ya. Ya jadi orang kayak gitu ya, kalau kita memang itu teman kita ada yang seperti itu ya, kalau dia datang ke rumah kita ya hati-hati. Kalau kita jalan sama dia juga hati-hati juga kan. Tapi kan di dalam Islam kan tidak sengaja itu harus dimaafkan kan, kalau tidak sengaja kan, tidak mendapat dosa gitu kan. Sampai mana batas seseorang tidak sengaja gitu? Kalau dia kesalahan yang sama diulang-ulang terus-terusan, kalau orang dewasa ya, kalau orang dewasa ini kesalahan yang sama diulang-ulang terus, ya itu kemungkinan besar itu disengaja. Kalau orang tidak sengaja itu kan sekali, 2 kali. Kalau terus-terusan diulang lagi ya itu disengaja. Atau tidak sengaja tapi dia tidak mau merubah dirinya gitu ya. Bisa jadi juga tuh. Ya kalau ada gangguan mungkin, ya kan. Ada gangguan, yaitu orang yang suka kadang-kadang gerusa-gerusu itu memang
suka kadang-kadang dia tangannya nampar ke sana, ininya ke sini, macam-macam lah yang dia lakukan itu. Ada orang yang begitu memang. Iya kan, ada kan. Jadi ketika sesuatu terjadi kan kalau nggak sengaja kan nggak apa-apa. Tapi ya jangan diulang lagi. Harus belajar berarti dari kejadian itu gitu ya. Oh, iya. Kalau dia melakukan hal-hal begitu terus-terusan dan dia bilang nggak sengaja, ya dia juga perlu konsultasi itu. Ya kan, mungkin ada gangguan dalam persarafan dia atau gimana, ada gerakan-gerakan yang tidak bisa dikendalikan. Ada orang yang begitu. Iya. Nah, mungkin perlu dikasih obat nanti sama dokter. Kadang-kadang kalau misalnya anak minta sesuatu terus kita nggak bisa mengabulkannya, kita bohong kepada anaknya. Bilang, oh ini tidak dijual. Es krimnya tidak dijual. Oh kalau itu mainannya tidak dijual. Ya kan bang gitu kan. Gimana sebenarnya menolak permintaan anak yang benar kalau menurut ayah gitu? Memang anak itu tidak selalu permintaannya itu harus dipenuhi kan gitu. Dan dia harus dididik dari kecil itu bahwa tidak semua yang kamu inginkan itu boleh kamu dapatkan. Gitu lah. Itu penting itu, mendidik itu. Tapi caranya gimana? Ya kita justru jangan bohong. Kalau kita bohong itu kan namanya kan, oh berarti sebetulnya dia berhak juga untuk mendapatkan itu. Tapi karena tidak dijual, tidak ini, dia tidak mendapatkannya gitu kan. Ya kita kasih tahu aja, tidak boleh karena apa? Kan ada sebabnya karena apa? Sebetulnya seperti misalnya ya es krim. Es krim itu kan untuk anak-anak bagus kan? Karena gizinya tinggi es krim itu. Gula doang kan isinya kan? Nggak, ada proteinnya juga, ada lemaknya. Ini es krim yang mana yang ayah omongin ini? Es krim yang dijual itu gula doang isinya. Gelato segala macam itu. Enggak. Itu ada dulu dosennya ayah itu, yang dia selalu kalau nasihati ibunya, anaknya suruh kasih es krim kalau berat badan anaknya kurang. Ya karena gula isinya kan. Bukan gulanya, karena di situ banyak protein dan lemak juga gitu. Bukan hanya sekedar gula gitu loh. Jadi dia minta supaya anaknya tuh kasih aja es krim bu, bagus ini gitu dia. Anak saya ini sulit makan, kasih es krim gitu dia. Ada baru pertama kali sih denger nih ada protein sih. Iya. Jadi maksudnya gini ya, mungkin kan es krim itu kan cuma satu contoh lah. Kan kadang-kadang ada misalnya seperti mainan. Iya. Dikasih tahu aja kenapa ndak boleh. Tidak dibelikan. Karena saya nggak punya duit misalnya gitu, ngomong. Bilang, Oh gitu? Iya. Emang anak-anak bisa paham gitu? Ya bisa aja kalau dididik terus-terusan kan lama-lama dia tahu. Mungkin awalnya masih menangis ini kan, lama-lama dia tahu juga bahwa tidak semua barang yang dia inginkan itu boleh dia dapatkan gitu loh. Oh, jadi sebagai orang tua lebih baik jujur gitu ya maksudnya? Iya. Nggak apa-apa gitu, kasih tahu aja. Mungkin kan kita pikirannya kan, wah kalau saya jujur apakah anak saya mengerti kan gitu. Ya kan? Kalau orang yang pemahamannya kurang biasanya begitu kan. Ya ini harus saya bohongi nih. Supaya kenapa? Biasanya orang membohongi itu tujuannya supaya dengan satu kali pernyataan udah selesai gitu loh. Kalau kita jujur kan kadang-kadang panjang ya. Misalnya saya ndak bawa duit misalnya gitu kan, atau misalnya nanti lain kali aja deh, ini lagi ndak ada duit ini misalnya gitu kan, pasti abis itu anaknya akan nanya lagi dan sebagainya. Dan itu memang kadang-kadang ada orang tua yang ndak sabar kan dengan begitu. Jadi dia untuk gampangnya dia bohong aja ya. Tapi itu sebetulnya anak itu juga bisa menganalisa situasi sebetulnya meskipun dengan terbatas. Dan nanti biasanya kalau dia makin dewasa itu makin dia terbuka. Oh saya tuh suka dibohongi sama orang tua saya gitu loh. Iya, gitu ya. Makin bertambah umur nanti dia ada kesadaran untuk seperti itu gitu loh. Jadi malah agak menurun kepercayaannya gitu ya. Iya, kurang percaya. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada apa-apa jawab dengan jujur aja gitu. Iya, dikasih tahu aja. Walaupun dan kita itu berpikir merupakan pendidikan yang bagus juga. Walaupun kita berpikir kayaknya dia nggak paham kalau masalah A misalnya, masalah permen mungkin dia paham gitu, tapi masalah yang lain mungkin ada yang dia nggak paham gitu. Jadi saya bohongi misalnya saja. Seperti apa coba? Harus pakai contoh dong. Jadi biar contohnya jelas. Misalnya, wah orang tua sedang berantem misalnya gitu kan. Nah, itu gimana? Harus jujur juga apa gimana? Ini kan tadi kaitannya dengan minta apa sesuatu kan tadi kan. Ya ini kan yang lain lagi. Ya dikasih tahu aja bahwa ini tidak ada apa-apa gitu. Kalau itu kan lain tuh. Itu dibohongi apa? Ini kan tadi kan ingin memiliki. Enggak.
kan tadi kan mau ingin memiliki sesuatu. Tidak selalu, ayah kan tadi bilang tidak selalu barang yang dia inginkan tuh bisa dia miliki gitu loh. Ini pendidikannya di situ gitu loh. Kalau soal orang tua nggak ada pendidikan yang bisa diambil anak gitu maksudnya gitu ya. Kalau soal orang tua, urusan Berantem orang tua kan misalnya. internal orang tua ya biar orang tua yang menyelesaikan. Anak-anak enggak usah dilibatkan gitu loh. Tapi kalau hubungannya antar orang tua dan anak, nah itu jujur gitu baru ya. Iya. Kalau urusan orang tua kan anak-anak, apalagi anak kecil-kecil kan kasihan dia, jangan sampai tahu. Kan ada orang tua yang berantem di depan anaknya misalnya. Itu kan dampaknya tidak bagus untuk anaknya. Jadi ya itu tidak perlu sampai anaknya tahu bahwa orang tua itu sedang berantem misalnya, tidak perlu tahu. Jadi kalau urusannya itu antara orang tua dan anak baru dijelaskan dengan jujur gitu ya. Iya, jelaskan. Anaknya kok dalam rumah terus, tapi kalau misalnya anak keluar, begitu keadaan di luar. Sebaiknya anak di dalam apa di luar rumah? Ya tetap di luar supaya memberi kesempatan dia untuk bergerak, berteman, bersosialisasi gitu. Ya dari dulu juga anak nakal tuh ada juga, bukan enggak ada. Zamannya ayah masih kecil, anak-anak yang nakal tuh juga ada. Kita juga tahu, tapi orang tua selalu memberikan contoh yang baik, tertib misalnya dan sebagainya. Anaknya nanti akan tertib juga, akan baik juga gitu loh. Walaupun lingkungannya misalnya semuanya bandel gitu misalnya. Bisa, Bisa, tetap bisa, begitu? dididik bisa tetap. Caranya yaitu kan seperti yang ayah bilang, contoh itu penting sekali dari orang tua. Sikapnya orang tua bagaimana. Kan kadang kan anak juga bingung juga kan, misalnya wah saya di luar terus salah ya kan, di rumah terus tapi main game misalnya salah juga ya. Jadi yang mana yang lebih baik gitu. Iya. Ya memang Kadang zaman anak sekarang bingung ini juga. memang pilihannya sulit. Ini pilihannya serba sulit zaman sekarang ini. Tapi inilah tantangannya orang-orang tua zaman di masa sekarang ini seperti itu. Ya dia harus pandai bagaimana caranya mengarahkan anak gitu. Kalau dulu kita waktu zaman masih kecil, ayah itu lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah mainnya itu. Nah ketika kita main di luar rumah itu ya kita melihat ada aja anak-anak yang nakal itu. Macam-macam yang sampai yang mungkin sekarang juga tidak ada kenakalan itu dulu ada. Berarti menurut ayah lebih baik di luar ya anak ya daripada di dalam rumah gitu ya. Iya, supaya anak-anak itu bersosialisasi dengan lingkungannya. Walaupun di luar itu wah banyak sekali misalnya wah ini teman-temannya bandel cabut sekolah misalnya ke warnet kemana lah. Ya. Mungkin ada yang mabuk-mabukan atau apa segala macam. Ya. Mendingan anak di luar tetap ya. Mending di luar, tapi orang tua tetap ngontrol dari jauh. Ya kan, mengawasi dan menasehati dan memberikan contoh yang baik gitu lah. Karena kalau misalnya melihat kondisi sekarang gitu ya, anak main game di rumah itu justru anak yang baik gitu justru itu. Kalau melihat kondisi sekarang gitu ya, bener kalau keluar itu malah yang kacau itu. Ayah mau kasih contoh dirinya ayah sendiri lah sudah. Ya dulu temennya ayah itu anak-anak yang nakal ya, tidak semuanya nakal tentunya. Yang nakal-nakal itu kan suka merokok. Ayah tidak pernah merokok sampai sekarang. Dan mereka terus merokok sampai dewasa juga merokok terus gitu orang-orang itu. Tapi kita kumpul sama anak-anak itu tapi tidak merokok ya. Berarti balik ke orangnya sendiri gitu. Jadi karena sama orang tua selalu diawasi dan dinasehati gitu loh. Dan memberikan contoh juga. Kan abahnya ayah kan tidak merokok gitu loh. Ketika dia tidak merokok, dia kasih tahu anaknya jangan merokok. Dia ngasih contoh juga. Tapi ada orang tua kalau anaknya merokok itu dipukulin sama dia pakai apa namanya zaman rotan. Dulu kan pakai rotan itu. Padahal dia sendiri ngerokok terus di rumah ngerokok, di luar ngerokok gitu. Anaknya ngelihat, ya akhirnya apa? Anak itu tetap ngerokok terus sampai dewasa dan satu keluarga ngerokok semua gitu loh. Iya, karena anak-anak itu terutama contoh. Tapi kan faktor lingkungan kan juga berperan besar juga. Kadang ada orang tua sudah pengaruhnya. Contoh ya saya baik begini, anak jadi berandalan ya banyak juga di luar yang begitu. Nasihati. Jadi contoh, nasihati, dan nasihatnya harus yang tepat. Misalnya jangan merokok karena apa gitu. Misalnya ini contoh tadi rokok kan. Nah itu. Ya ada juga anak yang sudah digitukan tetap aja merokok, tetap ada gitu loh. Pasti ada lah. Nah, iya. Jadi tidak berarti itu
pasti 100% berhasil enggak gitu loh. Cuman artinya itu penting gitu loh. Ngomong, ngasih contoh. Bener, tapi banyak yang maksudnya wah orang tuanya baik sekali ya, kalau rokok tuh menurut aku tuh masih lumayan lah. Cuman sekuku doang lah itulah dibanding kenakalan anak zaman sekarang gitu. Ya, zaman dulu juga anak nakal ada. Advance sampai soal hukum bermain di situ. Iya. Ya kan? Itu yang lebih bikin pusing jauh kan maksudnya kan? Ya, zaman dulu juga ada anak-anak yang nakal yang main pisau segala macam itu ada. Bukan enggak ada. Jadi ya itu semua kembali lagi ke bagaimana pendidikan di rumah. Ketika dia pulang ke rumah itu adalah tempat yang adem buat dia. Ya kan, kemudian dia ketemu sama orang tua tuh memberikan kasih sayang, perhatian sama dia. Ya. Dia enggak cari perhatian di luar. Kalau dia pulang di rumah enggak pernah ditegur sama orang tuanya, dibiarin aja jalan ke sana kemari ini itu. Nah, dia cari perhatian di luar. Jadi jagoan gitu ya. Iya, ada juga anak-anak yang begitu, yang jadi jagoan itu berantem aja terus. Ada temannya ayah dulu setiap pulang sekolah pasti berantem. Iya bener nih, berantem pukul-pukulan tangan kosong itu. Jadi itu semua karena itu tadi, karena di keluarga juga tidak diberikan contoh yang tepat. Lingkungan tetap mempengaruhi, tetap ada pengaruhnya. Pengaruh keluarga besar tapi tidak absolut ya kan. Pengaruh lingkungan juga gitu, sama aja. Lingkungan besar juga. Iya. Makanya kan kalau orang bijak kan bilang, kalau kami if you want me to show your future, show me 5 of your closest friend katanya. Iya. Ya kan. Kalau Anda mau saya lihat masa depannya, tunjukin saya 5 orang teman terdekatmu. Ya, tapi ada juga orang yang teman terdekatnya brengsek semua, dia sukses ada. Ada yang gitu. Jarang tapi. Jadi itu semua kan memang tidak ada yang mutlak. Iya betul. Nah ya, ketika kamu ngambil contoh yang jarang itu, ya kamu ya akhirnya melihatnya bisa tergantung apa yang ada di pikiran kamu. Benar. Soalnya kalau pikiranmu negatif ya kamu ngelihatnya dunia ini serba negatif semua gitu loh. Iya. Soalnya ya percuma mau di rumah misalnya, yang benar itu begini, tapi pas sekolah misalnya, ternyata cewek-cewek sukanya laki yang begini misalnya, itu udah patah. Orang tua ngomong apa juga. Ya ada umur-umurnya, makanya ada umur-umurnya gitu loh. Ya kan? Umur berapa? Kalau anak umur masih kecil itu, kalau anak masih kecil kan omongan orang tua 100% didengar, ya kan. Makin besar tuh makin dia dengarkan temannya dan seterusnya gitu kan. Tapi perannya besar pokoknya gitu ya. Iya. Tetap ayah milih di luar tetap tuh ya. Tetap menurut saya tidak boleh anak jangan dikurung di rumah. Ini kan istilahnya kan anak mau dikurung kan. Bukan di luar itu tidak bagus, di rumah aja gitu. Bukan dikurung sih, mungkin anaknya emang suka di rumah kan. Kita kan nggak tahu kan. Bisa aja anaknya emang suka di rumah dan orang tuanya senang anaknya suka di rumah gitu kan. Bisa aja begitu. Ya orang tua jangan begitu, tidak boleh sikap seperti itu kan. Suruh didorong gitu keluar. Iya, ayah dulu kalau lama di rumah gitu muter-muter itu sama orang tua suruh keluar. Oh gitu. Karena zaman dulu juga rumah tuh tidak begitu besar, ya kan. Terus anak banyak, apalagi kalau anaknya banyak di rumah semua gitu kan orang tua juga, orang tua pusing juga. Jadi memang anak didorong keluar supaya bermain di luar gitu, bermain dengan teman-temannya di luar gitu. Dan itu memang memberi manfaat, berani bersosialisasi gitu loh. Ada loh orang yang tidak berani bersosialisasi. Nah ya kalau masuk di satu lingkungan tuh mau masuk ke ruang pertemuan tuh kayak orang grogi gitu, ngeliat kanan kiri ini itu ada orang yang begitu lah ya. Takutnya anaknya jadi begitu gitu ya. Iya, kalau tidak biasa bersosialisasi ya nanti sampai dewasa dia akan punya sifat seperti itu. Nanti tapi suruh keluar nanti taunya tawuran di jalanan nanti kan kayak orang-orang tuh banyak. Ada jam-jamnya kan. Oh, pakai jam berarti ya. Iya. Jam malam pulang. Jangan disuruh keluar sampai tengah malam juga disuruh keluar dari rumah, enggak bisa. Jam 2, jam 3 pagi di pinggir-pinggir jalan kan juga banyak juga tuh anak-anak kecil. Iya, ya kita tetap harus mengendalikan. Itu kan juga mendidik di kedisiplinan dia. Jam sekian kamu harus sudah di rumah misalnya gitu. Awalnya memprotes, kemudian nyalon masuk, tiba-tiba jadi sama aja kelakuan yang sama pejabat sebelumnya. Gimana menurut saya? Apakah memang itu sistem politik Indonesia saat ini? Ya,
Karena tidak ada orang yang mohon maaf ya, banyak orang yang merasa bahwa membenahi sistem itu sulit sehingga dia tidak mau masuk ke dalam sistem. Ada juga orang-orang yang punya pandangan bahwa wah di dalam sistem itu, sistem negara ini sudah terlalu sulit untuk dibenahi. Udah percuma lah saya ikut-ikut benahi. Jadi kalau saya memang mau masuk ya saya masuk, saya nikmati aja gitu. Ada orang yang punya filosofi seperti itu gitu loh. Yaitu filosofi yang salah. Kalau dia mau masuk ke politik, ya harus di dalam mindsetnya itu adalah bagaimana membantu masyarakat untuk memperbaiki sistem, ya kan, menegakkan kebenaran dan sebagainya. Kalau dia mau jadi anggota DPR, pikirannya cuma nanti dapat tunjangan sekian, dapat mobil dinas ini, dapat rumah dinas, ya sudah, itu awalnya itu. Jadi kalau orang mau masuk menjadi anggota DPR misalnya, atau mau jadi menteri, itu pikirannya fasilitas-fasilitas yang akan dia dapat, wah nanti saya akan dapat ini di dalam pikiran dia meskipun dia tidak ngomong. Maka itu awal dari bahwa dia nanti bukan akan memperbaiki sistem, bahkan bisa merusak sistem atau berkomplot untuk merusak sistem. Ya kalau misalnya orang yang awalnya wah saya ingin sekali merubah sistem, pas masuk kok sama aja gitu misalnya gitu kan. Dia ngomongnya aja begitu. Tapi sebetulnya dia kepengin aja menikmati fasilitas-fasilitas. Oh gitu ya. Iya. Jadi jujurlah kepada diri sendiri. Semua anggota dewan, orang-orang yang masuk ke politik, jujurlah pada diri sendiri. Kalau kita mau masuk ke dalam sistem, mau memperbaiki, pasti pada waktu kita mau masuk itu tidak ada pikiran fasilitas apa yang mau saya terima. Jadi memang dia mau memperbaiki sistem. Nah, ada orang-orang yang begitu, ada tapi sedikit. Atau mungkin dia memang pengen memperbaiki sistem, misalnya pengen bersih, tapi pas di dalam, waduh ternyata nggak bisa bersih gitu kan? Enggak. Ada juga tuh gitu. Menurut ayah dari awalnya itu memang dia sudah rencananya mau hidup enak. Oh gitu ya? Pasti itu. Kalau orang yang dari awalnya itu dia sudah rencananya memang saya ingin memperbaiki masyarakat, saya ingin masuk ke pemerintahan, ternyata dia ketemu hal yang sangat sulit, ya dia ikut memperbaiki, jadi menjadi benda aneh di lingkungan itu, atau dia keluar. Kan ada orang yang jadi anggota DPR baru 2 tahun 3 tahun itu dia sudah merasa jengah. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mencalonkan lagi. Kenapa? Wah, tidak sanggup saya, terlalu berat ya gitu. Kan kadang-kadang tapi misalnya wah kita pengen baik, tapi misalnya ketua partai bilang yang lain misalnya gitu kan. Contoh. Udah pasti yang begitu-begitu tuh. Iya, jadi gini loh, jangan berharap bahwa kita sendirian akan membenahi sistem. Tidak mungkin. Pasti itu kalau kita masuk ke partai itu udah pasti ada pesan-pesan dari partai, itu udah pasti. Dan pesan-pesan partai itu ya mungkin tidak 100% ya, tapi mungkin menurut ayah ya 70% itu membuat dia tidak idealis. 70%. Udah kita terima aja dulu deh. Nanti kita pelan-pelan kita perbaiki gitu misalnya. Tolong bikin ini undang-undangnya misalnya gitu kan. Ya, ada pesanan-pesanan gitu kan. Banyak orang-orang yang masuk ke partai itu memang tujuannya mau cari duit, bukan mau memperbaiki sistem. Banyak. Jadi kalau dikatakan bahwa memang hayalan yang dia bikin itu memang dialami oleh banyak orang. Jadi kalau memang Anda bersih hatinya mau bikin baik, memperbaiki sistem, jujurlah kepada hati sanubarinya, jujurlah. Anda mau masuk jadi anggota dewan itu mau menikmati fasilitas-fasilitas apa enggak? Kalau Anda merasa bahwa enak jadi anggota dewan, gajinya sekian, fasilitasnya ini, berarti Anda pasti kalau masuk enggak akan memperbaiki sistem. Sudah pasti itu. Ketika terbayang begitu sebelum kepilih gitu sebelum kepilih sudah mikirnya ke sana, udah. Kemungkinan besar nggak akan memperbaiki sistem gitu ya. Iya, nggak akan. Walaupun ya susah juga sih kalau satu orang mau memperbaiki sistem, kayaknya susah juga ya. Tapi ya bagaimanapun keadaannya tetap harus ada orang-orang yang berani teriak. Jadi orang-orang yang idealis itu meskipun saya sendirian saya siap gitu loh untuk mengatakan tentang kebenaran. Ada orang yang begitu. Tapi kalau pers ini kan sering kali ya, tidak selalu sih, sering kali itu senang hal-hal yang kontroversial. Jadi yang diberitakan itu hal-hal yang justru yang sesuai dengan selera dia. Jadi gini, dia berpikir bahwa yang misalnya rame lah gitu. Nah, misalnya gini, dia berpikir bahwa anggota DPR ini banyak yang korup. Maka yang dia cari berita-berita mengenai korupnya anggota DPR gitu, dan itu menambah parah keadaan karena orang-orang yang baik itu menjadi merasa, waduh saya sendirian dong. Nggak dapat spotlight gitu maksudnya orang yang baik apa gimana? Iya, akhirnya kan begitu. Jadi artinya gini, orang yang baik itu memang sedikit di mana-mana itu. Di seluruh dunia juga begitu, yang baik sedikit. Nah, pers itu suka memberitakan hal-hal yang buruk. Misalnya sekarang DPR, hal-hal yang buruk di DPR itu dia senang kalau memberitakan gitu. Karena itu jadi bahan gunjingan masyarakat. Karena yang diberitakan yang buruk-buruk itu beberapa orang yang ada di dalam parlemen itu
tapi yang memang dia punya niat baik, dia melihat wah ini saya sendirian dong kalau begini. Padahal ada juga orang-orang yang punya idealisme sebetulnya. Tapi dia dengan melihat seperti itu, jadi ini peranan pers juga ada. Karena orang-orang udah ngecapnya, wah kalau anggota dewan udah pasti kotor. Iya gitu. Saya kena cap kotor juga nih, padahal saya sebenarnya pengen bersih gitu maksudnya. Bukan gitu, bukan masalah dia kena cap kotor. Dia melihat begitu banyak orang-orang yang kotor dan saya sendirian dong kalau gitu. Kalau toh saya jadi orang yang bersih, saya sendirian dong. Terus kenapa kalau sendirian? Nggak bisa saya memperbaiki sistem. Jadi sebaiknya yang diangkat juga berita-berita prestasinya juga gitu ya maksudnya ya? Iya, tapi suara-suara orang itu harus diberitakan gitu loh. Enggak, tapi emang berita prestasi itu tidak menarik sih memang sih. Untuk semua hal. Iya, tapi kan ada juga orang-orang yang menunggu. Gitu. Misalnya sekarang gini, misalnya ya, tidak sedikit orang yang menunggu pemberantasan korupsi. Contohnya gini, penyitaan aset ya. Ya kan? Perampasan aset. Perampasan aset untuk koruptor. Banyak orang yang menunggu itu undang-undangnya kan, tapi kan tidak pernah ada berita apa-apa. Ayah yakin di dalam itu juga ada orang-orang yang ingin supaya itu segera disahkan. Tapi sebagian besar tidak terus pers itu membentuk opini ke masyarakat bahwa seolah-olah semua anggota DPR itu memang dia tidak mau memproses undang-undang ini sehingga undang-undang ini tidak keluar-keluar. Sehingga perampasan aset itu tidak bisa dijalankan. Tapi sebenarnya lebih rumit dari itu sih. Kayaknya kalau misalnya jurnalis bikin kayak gitu, bisa aja itu buat nge-push biar ayo dong cepet dong perampasan asetnya, bisa aja sebenarnya. Iya. Jadi buat ngedorong dia bikin kayak gitu tuh. Dia bisa aja dia memberitakan bahwa supaya ini ayo dipercepat. Tapi dia di situ juga memberitakan bahwa kenapa dia teriak-teriak karena banyak orang yang tidak mau mempercepat. Nah, yang menarik berita bagi masyarakat kebanyakan itu adalah bahwa DPR itu tidak mau mempercepat pengesahan undang-undang itu, gitu loh. Ya itu bisa jadi tekanan, bisa jadi teman berita biar rame doang ya. Iya, ini masalahnya ini masalah moralitas ini, moralitas kan DPR itu kan mewakili masyarakat juga, dan di kalangan masyarakat tuh ada juga yang asyik dengan hal-hal yang negatif. Kebanyakan sih begitu sih, mayoritas sih. Ya bisa jadi kalau lihat mayoritas anggota dewan itu memang kurang perhatian terhadap kepentingan masyarakat luas, berarti masyarakatnya memang seperti itu gitu loh. Enggak, maksudnya kamu selalu kalau memang ngepel kamu selalu injak-injak. Umi pikir apa jejak petualang? Tadi Abi juga ngepel kakak jalan-jalan. Kamu kira jejak si gundul? Nggak boleh main-mainan jejak lagi ngepel. Itu namanya kamu nggak menghargai orang ngepel. Ya, Abi kasih tahu ya, oke? Kalau Abi atau Mima lagi ngepel, jangan mainan jejak. Cukup jejak si gundul aja. Susahnya menegur anak ketika kedua orang tua kesulitan sendiri menahan ketawa. Tapi tetap penting ya untuk mendisiplinkan anak ya? Harus. Anak kalau tidak diajari disiplin, nanti dia akhirnya seterusnya sampai dewasa tidak jadi orang yang disiplin. Walaupun kadang-kadang kita ngelihatnya jadi mau ngetawain anak itu gitu, akhirnya harus nahan ketawa gitu. Yang ditertawakan apa sebenarnya? Yang ditertawakan apa? Ya mungkin kocak kali ya anaknya nangisnya atau apa gitu kan. Ayah nggak pernah tapi tertawa itu ya. Ya nggak bisa. Mendisiplinkan tertawa. Kalau mendisiplinkan anak ya kita harus serius, ngomongnya serius, tegas. Gimana cara mendisiplinkan anak menurut ayah? Ya kan tadi sudah disinggung juga bagaimana bahwa kita mesti memberikan contoh nomor satu. Kemudian kita juga mesti ngasih nasihat gitu loh. Terus yang ketiga yang ayah sering kali kasih tahu juga, kita doakan anak-anak itu ya kan supaya kupingnya terbuka, pikirannya terbuka gitu loh, matanya terbuka. Jadi kadang-kadang kan anak-anak juga dikasih tahu itu dia kalau dia misalnya lagi main gitu kan, terus kita ngasih nasihat itu tidak didengerin sama dia mikirnya mainan itu misalnya gitu. Nah ya jadi ya kita tetap harus mendidik anak itu supaya mau berkonsentrasi terhadap semua nasihatnya orang tua gitu lah. Tidak selalu bisa berhasil, tapi itu harus dicoba terus-menerus. Tapi bagaimana kita menegurnya gitu? Apakah dengan keras misalnya atau enggak dengan apa? Dan si ayah gimana cara menegur anaknya? Ya tergantung anaknya juga. Kalau anak yang misalnya yang bandel dan memang dia kepribadiannya keras, ya kita harus tegas, harus jelas ngomongnya, dan kita harus paksa dia untuk mau memperhatikan omongan kita gitu loh. Tapi ada anak yang sensitif juga kan. Anak yang sensitif itu mungkin dengan penyampaian yang sederhana aja dia sudah tahu, sudah bereaksi gitu lah. Jadi kita yang menyesuaikan gitu ya. Iya. Kan kadang mungkin ada kesalahan, misalnya anaknya sensitif tapi orang tuanya terlalu keras misalnya gitu kan. Iya. Kadang ada kesalahan jadi anak situ. jadi minder nanti kan, tertekan dia. Iya.
Atau sebaliknya ya, anaknya bandel tapi orang tuanya terlalu baik misalnya gitu kan. Iya. Dan anak-anak itu memang dalam satu keluarga itu anak-anak bisa beda-beda semua gitu loh. Kayak ayah dulu satu keluarga itu 7 orang, beda-beda semua. Jadi orang tua, tapi orang tua bisa mendidik juga gitu loh zaman itu kan. Sifatnya lain-lain maksudnya. Iya kan, sifatnya lain-lain. Cuman godaannya kalau dulu kan sedikit Masian. Kalau sekarang ada HP, ada macam-macam lah. Jadi tantangannya lebih lagi gitu ya. Iya, ya kita harus lebih cerdas lagi. Meskipun juga zaman sekarang kan orang anaknya paling 2-3 aja. Oh iya. Nggak kayak orang dulu ya. Iya, itu tetangganya ya itu ada yang anaknya 13. Banyak banget 13. Bayangkan coba, satu rumah anaknya 13. Umurnya dekat-dekat dan wataknya beda-beda gitu loh. Wah, puyeng gitu kalau 13 itu. Bisa main bola tapi sama itu belum cadangan. seberapa. Ada lagi yang ayah pernah lihat juga orang anaknya tuh 23. 23 anaknya. Satu istri satu suami. Ayah kenal gitu maksudnya orangnya Iya, gitu. Ya itu susah kalau itu baru ya. Iya. Jauh lebih susah. Kalau 2 atau 3 sedikit lebih mudah lah mungkin ya. Iya, kalau zaman dulu mudah sekali ya kan. Zaman sekarang ya itu tadi yang ayah bilang, karena banyak godaan di luar itu, hal-hal yang bisa memecah perhatian anak, sehingga anak kadang-kadang kalau dinasehati sekali 2 kali masih belum bisa, harus terus-terusan dikasih contoh, dan jangan lupa doakan terus. Berhentilah berpikir berlebihan. Sepotong besi rusak karena karatnya sendiri. Jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Tidak usah terlalu panik, karena cerita hidupmu telah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Berhentilah berpikir berlebihan. Nah ini banyak nih anak muda zaman sekarang yang suka overthinking gitu kan. Mikir mulu, mau tidur sampai nggak bisa gara-gara mikir mulu ya kan. Apa yang harus dilakukan dong biar nggak overthinking gitu? Berlatih sabar dan bersyukur terus. Biasanya overthinking itu kan mengharapkan sesuatu yang di luar jangkauan dia. Baik itu harapannya itu mendapatkan sesuatu ataupun terhindar dari sesuatu gitu kan. Jadi kalau orang banyak bersyukur, mau melatih diri untuk sabar, ya dia bisa mengatasi itu. Karena sebenarnya masalah itu setiap orang punya masalah. Tidak ada orang yang lepas dari masalah. Semua orang hidup tuh punya masalah. Nah tinggal dia bagaimana mengendalikan masalah itu, bagaimana dia menyikapi permasalahan yang dihadapi itu. Di samping itu juga lihatlah kelebihan yang kita punya juga gitu kan. Oh alhamdulillah meskipun begini itu tidak tercapai, tapi saya sudah punya ini misalnya, itu disyukuri juga. Jadi syukur dan sabar itu penting sekali. Ikhlas nggak ikhlas? Oh ya itu 3 susunan yang syukur, sabar, ikhlas itu bagus. Ya, untuk perjalanan hidup kita itu bagus. Iya. Artinya sesuatu yang memang sudah tidak bisa kita pegang, kita dapat ya sudah kita berarti ada di bawah kehendak Allah, ya sudah kita sabar, kita ikhlas aja lah. Kan kadang-kadang kan misalnya anak muda overthinking gitu kan baik juga yang kayak misalnya sebenarnya bukan harapan gitu, tapi wah tadi saya bertingkah salah nggak ya? Kadang-kadang ada juga tuh gitu tuh. Mempertanyakan tadi seandainya bisa ngulang tadi begini misalkan gitu. Jadi overthinking ini banyak sebenarnya. Iya bisa juga modelnya. gitu. Kita nggak boleh terpaku dengan masa yang sudah lalu dong. Kalau kita terpaku dengan hal-hal yang sudah lalu, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dan itu setiap orang sama. Tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. Dalam perjalanan hidupnya itu setiap orang itu punya masalah-masalah yang masa lalu. Punya kesalahan-kesalahan juga. Jadi kalau menyangkut diri kita sendiri, kita lihat orang lain itu tidak berarti dia itu pasti bebas dari salah. Dia pernah berbuat salah juga. Tapi dia akhirnya memaafkan diri sendiri istilahnya. Oh iya. Ya sudahlah, ke depan akan lebih baik lagi. Lalu memperbaiki diri itu yang paling penting daripada overthinking. Kalau menyangkut kesalahan, kalau menyangkut hal-hal yang tidak berhasil dicapai, oke, kita akuilah bahwa itu ada kesalahan-kesalahan saya, sehingga saya tidak bisa mencapai apa yang saya harapkan. Ya sudah diperbaiki ke depan. Kesalahannya apa, itu diperbaiki. Dan gak usah diambil pusing lagi gitu maksudnya ya. Iya. Meskipun itu perlu berlatih. Ini kan kalau diomongkan mudah gitu kan. Ya, tapi dalam dilaksanakan perlu berlatih dan perlu keberanian. Karena kadang-kadang ya mungkin kalau kita overthinking gitu itu buang waktu kita sendiri sih sebenarnya sampai lama berjam-jam misalnya gitu kan. Apalagi di sesuatu yang kita tidak bisa ubah gitu. Kayak misalnya yang sudah terjadi misalnya. Atau yang di luar kendali kita gitu kan. Dan seringkali itu terjadi pada hal-hal yang sudah terlanjur terjadi gitu ya. Iya. Kita masih mikiri terus nah gitu. Itu. Sudah jelas sudah selesai. Tapi kita masih merasa bahwa waduh kok sampai begitu ya. Nggak boleh kita. Wah tadi saya ditolak
ngelamar kerja janjian gara-gara saya gini lagi. Iya. Janjian gara-gara saya gitu lagi. Tapi sambil mikir terus. Iya. Seandainya bisa diulang contoh misalnya gitu kan. Di antaranya itu misalnya. Walaupun sebenarnya ya mengingat kejadian yang sebelumnya itu bagus kalau untuk improve kan sebenarnya kan. Iya. Tapi bukan untuk muter terus kan di situ kan. Iya. Ya itu ayah bilang tadi kan. Oke lah bahwa saya kemarin telah melakukan kesalahan. Salah saya di mana, bagaimana saya memperbaiki supaya nanti ke depan tuh bagus gitu loh. Apapun dijalanin yang penting ada duitnya gitu. Jadi realistis. Iya realistis aja gitu. Kalau nggak kerja nggak bisa bayar kuliah, nanti nggak bisa makan, nggak bisa apa. Ya udah dijalanin meskipun sambil menangis-nangis gitu. Jadi meskipun kerja itu susah, lebih susah lagi kalau nggak kerja. Kerja itu tidak harus sesuai passion, realistis aja. Betul Setuju sekali, ayah setuju. Karena ada orang-orang yang saya passion saya enggak di situ misalnya gitu kan. Ada orang itu seolah-olah dia enggak mau mengerjakan karena dia tidak punya passion di situ gitu loh. Padahal kita dalam hidup ini tidak bisa terlalu memilih semuanya sesuai dengan apa yang kita kehendaki kan. Dan tidak selalu yang kita kehendaki itu bisa kita dapatkan gitu loh. Jadi ya kita apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini menyangkut masalah pekerjaan juga begitu, apalagi pekerjaan. Kalau terlalu milih-milih ya kita akhirnya yang terjadi ya seperti sekarang misalnya banyak pengangguran itu kan karena kebanyakan juga orang-orang terlalu memilih. Ya, di samping kurangnya lapangan kerja juga ya. Iya. Tapi banyak juga orang yang nggak kerja-kerja karena milih gitu ya. Iya. Saya mau menambahkan sedikit tentang lapangan kerja itu ya. Jadi kalau kita selalu berpikir orang suruh membuka lapangan kerja supaya kita bisa bekerja, ya itu menurut ayah juga sudah ke depan harus diperbaiki. Artinya kalau bisa kita menciptakan lapangan kerja, setidaknya lapangan kerja untuk diri kita sendiri gitu loh, ya kan? Jadi Freelance. apa yang bisa kita lakukan secara mandiri, pelajari dong. Kalau kita mau duduk merenung, ada pasti kok. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Meskipun misalnya ini tapi saya harus ngambil kursus ini dulu ini ya kerjakan, lakukan kursus itu kemudian kerjakan gitu. Setidaknya Anda membuka lapangan kerja untuk dirimu sendiri gitu loh. Soalnya ya udah nggak bisa hidup lempeng kayak dulu lagi gitu ya. Maksudnya bisa kayak dulu. Berangkat kerja, dapat gaji, naik pangkat gitu udah nggak. Itu 10 tahun lagi udah nggak ada tuh kayak gitu. Iya. Sekarang pun sudah susah orang seperti itu. Apalagi dengan berkembangnya teknologi gitu bakal makin susah tuh sebenarnya. Iya. Sama ini mungkin soal passion ya. Mungkin banyak orang yang terlalu idealis padahal dia baru mulai gitu. Kadang kita misalnya bilang ini passion saya, habis itu kita kerja di situ ternyata loh kok ternyata saya nggak passion, itu kadang terjadi juga loh. Iya betul. Kok saya capek juga sih padahal ini kan passion saya gitu. Akhirnya jadi enak. Akhirnya dia berhenti juga atau tidak bisa berprestasi gitu kan. Jadi belum tentu juga orang ngotot-ngotot passion saya enggak punya passion di situ itu juga belum tentu nanti kalau dia kerja yang dia anggap sudah sesuai dengan passionnya itu dia akan berhasil, belum tentu. Karena sebenarnya passion itu bakal muncul kalau kita jago di bidang itu sih, ya kan? Iya. Misalnya, saya awalnya saya sebenarnya passionnya jadi pemain bola, tapi terus nggak jadi deh, kita kerja di kantor aja. Tapi di kantor kita bagus berprestasi, itu bisa jadi passion kita gitu loh sebenarnya, ya kan? Iya betul. Karena kita jago di situ gitu loh. Iya, itu banyak kok orang-orang yang begitu. Iya kan? Awalnya nggak senang jadi dokter. Awalnya nggak senang, tapi terus tahu-tahu muncul rasa tertarik, kemudian dia jalani kok dia rasanya ada kepuasan kerja dan sebagainya. Kita ada orang-orang yang gitu. Dan hebat misalnya dia di bidangnya kan. Orang melihat dia, wah hebat ini orang. Tiba-tiba Anda ngaku itu passion pasti kalau kayak gitu ya kan. Menipu diri sendiri. Iya kan. Jadi ya realistis aja ya kadang. Mungkin di suatu titik kita harus realistis dulu kali ya di awal kali ya. Walaupun endingnya dunia ini milik pemimpi sih. Iya. Bukan milik realis gitu. Jadi orang kadang-kadang ya dia merasa ini bukan passion saya nih. Tapi ketika dia masuk dia lihat asik juga ya kerja begini. Ada kan orang yang begitu? Ada. Nah ya yang tadinya dia merasa bahwa ini tidak menarik nih kerja begini. Tapi ketika dia masuk terus ternyata asik juga ya kerja seperti ini. Pasti gitu. Karena dia bagus di situ. Pasti. Karena dia serius. Dan dia bagus di situ maksudnya. Ternyata dia jago ngerjain itu gitu loh. Iya. Nah itu bisa masuk passion juga sebetulnya. Iya, akhirnya jadi passion karena dia bakatnya di situ. Ya, kalau kita serius belajar, kita meningkat, punya semangat tinggi, kita akan meningkat prestasi kita pasti akan suka dengan pekerjaan itu. Iya.